Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Febri Hidayasari Prabandari, dosen program studi kebidanan, program Diplomatika Stikes Guna Bangsa Yogyakarta. Mata kuliah yang saya ajarkan tentu saja linier dan sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu kebidanan. Beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu antara lain konsep kebidanan, asuhan kebidanan pada kehamilan, asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, balita, dan usia prasekolah, kebidanan komunitas, dokumentasi kebidanan, dan komplementer dalam kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya menjelaskan teknik pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu di semester 3, yaitu asuhan kebidanan kehamilan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interactive, and Assessment. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan. Mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi kebidanan program Diplomatika dan merupakan mata kuliah kompetensi yang mempelajari tentang konsep dasar pemeriksaan Leopold, cara melakukan pemeriksaan Leopold, menentukan tinggi fundus uteri, dan menentukan taksiran berat janin. Bobot mata kuliah ini adalah sebanyak 5 SKS, serta disampaikan dalam bentuk kuliah tatap muka di kelas dan praktik. Mata kuliah ini diampu oleh tim teaching berjumlah 2 dosen, sehingga saya mendapatkan sebanyak 3 SKS atau 21 kali pertemuan. Mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan ini akan membahas tentang bagaimana cara melakukan pemeriksaan Leopold, menentukan tinggi fundus uteri, dan menentukan taksiran berat janin. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai capaian pembelajaran sebagai berikut. 1. Mampu menjelaskan tentang konsep dasar pemeriksaan abdomen, serta dapat mengidentifikasi kasus secara kritis. 2. Menjelaskan tentang langkah-langkah pemeriksaan Leopold. 3. Menentukan tinggi fundus uteri. 4. Menentukan taksiran berat janin. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan bahan kajian atau topik-topik yang akan dibahas selama 21 kali pertemuan dengan tatap muka di kelas untuk perkuliahan teori dan tatap muka di laboratorium untuk perkuliahan praktikum. Berikut bahan kajian atau topik-topik yang akan dibahas. 1. Konsep dasar pemeriksaan abdomen. 2. Langkah-langkah pemeriksaan Leopold. 3. Cara menentukan tinggi fundus uteri. 4. Cara menentukan taksiran berat janin. Setelah saya menjelaskan gambaran umum mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran yang digunakan untuk proses perkuliahan. Saya menggunakan teknik pembelajaran DIA, yaitu Delivery. Bagaimana materi bisa tersampaikan kepada mahasiswa dengan baik, yaitu pertama, dengan menggunakan beberapa referensi textbook, diantaranya Obstetric Evidence-Based Guidelines, Oxford Handbook of Midwifery, 3. Williams Obstetrica. 4. Jurnal-jurnal penelitian yang terkait dengan asuhan kebidanan pada kehamilan. Selain itu, saya telah menyusun modul pembelajaran dan modul praktikum sebagai panduan untuk pelaksanaan perkuliahan asuhan kebidanan pada kehamilan. Kedua, menggunakan strategi case method, yaitu dengan memberikan contoh-contoh kasus terkait asuhan kebidanan pada kehamilan, seperti menentukan tinggi fundus uteri, melakukan penghitungan taksiran berat janin, sehingga mahasiswa dapat melakukan diskusi dan memaparkan hasil diskusi tersebut. Penerapan metode ini akan membantu mahasiswa mengasah dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan kreativitas. Teknik yang kedua yaitu interaction. Interaksi dengan mahasiswa saya lakukan pada saat perkuliahan di dalam kelas maupun di laboratorium serta praktik. Ada beberapa media yang saya gunakan, diantaranya adalah pertama, Zoom Meeting dan Google Meet untuk mendukung pembelajaran sinkronus dalam pembelajaran dan bimbingan praktik. Kedua, Learning Management System atau LMS melalui kelas C yang di dalamnya terdapat RPS, kontrak perkuliahan, rencana tugas mahasiswa dan materi-materi perkuliahan, serta terdapat kolom diskusi untuk mendukung kegiatan pembelajaran tersebut. Semua tugas-tugas mahasiswa wajib diupload di kelas C.
Dan yang ketiga, WhatsApp group yang digunakan untuk berdiskusi dan berkomunikasi terkait materi maupun kendala selama perkuliahan. Teknik yang ketiga yaitu asesmen. Bagaimana saya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap mahasiswa. Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa didasarkan pada tugas individual atau kelompok, ujian tengah semester, ujian akhir semester, praktikum, dan keaktifan mahasiswa. Sistem penilaian, indikator, beserta jenis penugasan, baik individu maupun kelompok, selalu saya diskusikan dan saya sepakati bersama mahasiswa. Dalam kontrak perkuliahan, pembelajaran dimulai sehingga prinsip-prinsip adil, objektif, transparan dapat diwujudkan. Bobot penilaian meliputi tugas 20%, keaktifan 10%, praktikum 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan cuplikan perkuliahan asuhan kebidanan pada kehamilan yang dilakukan secara tatap muka di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Pada siang hari ini kita bertemu kembali ya dalam mata kuliah asuhan kebidanan dalam kehamilan ya. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua ya. Ibu absen dulu ya. Putri Lailia? Hadir Bu. Ya, oke. Rahayu? Hadir Bu. Cynthia Mukhtaromah? Hadir Bu. Nadia? Hadir Bu. Oke. Hestia? Hadir Bu. Ya. Kemudian Rahma Daud? Hadir Bu. Hana Nur Latifah? Oke, baik. Berarti hari ini semua hadir ya? Ya Bu. Oke. Baik ya, pada siang hari ini ya kita akan mempelajari mengenai pemeriksaan abdomen ya. Sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pemeriksaan fisik ya. Untuk materinya apakah ada yang masih ingin ditanyakan untuk pemeriksaan fisik? Tidak Bu. Tidak ada. Baik, berarti sudah paham semua ya? Paham Bu. Nah, oke. Kalau gitu kita lanjut ya untuk bisa masuk ke dalam materi palpasi abdomen ya. Sebelumnya ada yang pernah membaca ya atau mungkin ada yang sudah tahu mengenai palpasi abdomen itu apa? Saya Ibu. Palpasi abdomen adalah pemeriksaan pada ibu hamil dengan cara meraba perut untuk mengetahui posisi janin di dalam rahim ibu. Ya, benar ya. Jadi palpasi abdomen ini adalah pemeriksaan ya yang dilakukan dengan cara meraba perut ibu hamil ya untuk mengetahui janin yang ada di dalam perut ibu hamil tersebut ya. Oke. Kita mulai ya untuk materinya ya. Kita masuk ke dalam materi yang pertama. Oke. Nah, ini bisa dilihat ya untuk di slide yang sudah saya tampilkan ya. Pemeriksaan abdomen ini ya bertujuan untuk yang pertama itu ada memperkirakan usia kehamilan ya. Kemudian yang kedua untuk memeriksa posisi janin ya. Kemudian yang ketiga ini untuk memeriksa bagian terbawah janin ya, seberapa jauh sudah masuk ke dalam panggul. Kemudian yang keempat untuk memastikan masuknya kepala janin ya ke dalam rongga panggul. Kemudian yang kelima itu adalah mencari kelainan ya atau melakukan deteksi dini ya pada ibu hamil. Nah, serta untuk melakukan rujukan secara tepat waktu begitu ya. Oke. Kemudian palpasi abdomen itu sendiri sebenarnya ada dua ya, ada dua dua tokoh ya. Yang sering digunakan adalah Leopold ya, secara Leopold ini bisa dilihat di slide-nya itu ya. Ya ini. Yang pertama adalah palpasi Leopold ya. Ini adalah seperti yang disampaikan oleh Rahayu tadi ya. Ini dilakukan ya untuk mengetahui posisi janin di dalam rahim ibu hamil ya. Kemudian untuk pemeriksaan itu sendiri biasanya dilakukan pada trimester ketiga ya, di trimester ketiga ya. Karena untuk di trimester pertama biasanya palpasi Leopold itu belum bisa dilakukan secara
sempurna ya, karena di sini nanti ada beberapa langkah begitu ya. Karena kalau di trimester pertama mungkin masih belum bisa dilakukan perabaan ya, seperti itu. Oke, nah ini palpasi Leopold itu sendiri di sini ada terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah Leopold 1, kemudian ada Leopold 2, Leopold 3 dan Leopold keempat. Nah, kemudian kita masuk ke dalam Leopold yang pertama ya. Ibu kelihatan nggak duduk begini? Atau harus berdiri? Berdiri aja ya, biar kelihatan ya. Oke ya. Nah, yang pertama di sini bisa kita lihat ya di slide-nya ya. Leopold 1 ini tujuannya adalah untuk mengetahui ya apa? Fundus uteri ya. Fundus uteri untuk memperkirakan usia kehamilan ya. Untuk mengetahui termasuk adalah tinggi fundus uterinya ya. Kemudian menentukan bagian-bagian janin yang berada di fundus ya, di atas ya. Itu. Kemudian langkah-langkahnya ada beberapa ya yang bisa dicermati di sini ya. Yang pertama adalah kita sebagai pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan Leopold ini wajib mengarah ke pasien ya, mengarah ke ibu hamil itu. Kemudian jangan lupa ya untuk meminta ibu menekuk kakinya ya, ditekuk kakinya. Kemudian setelah itu baru kita mulai melakukan perabaan ya, mengumpulkan fundus uteri ke arah tengah ya, nanti perut ini di tengah, di arah tengah begitu. Kemudian dengan menggunakan jari-jari ya, jari-jari atau tangan kiri ya untuk mengetahui tinggi fundus uteri tersebut. Tuh. Kemudian dengan batasannya adalah di simfisis pubis ya, kemudian di pusat dan juga di prosesus hipodeus atau sering kita kita singkat dengan PX ya, yang sudah kita dipelajari di materi sebelumnya ya. Tuh. Kemudian ini sehingga bisa diperkirakan usia kehamilannya itu berapa begitu ya, disesuaikan dengan hasil anamnesisnya ya, HPHT-nya mulai sejak kapan. Gitu. Kemudian yang selanjutnya hasil dari perabaan ini bisa kita simpulkan ya. Yang pertama apabila di bagian fundus itu ya teraba bulat keras, itu nanti akan terasa tuh. Bulat dan keras itu berarti bisa kita simpulkan bahwasanya itu adalah bagian kepala, betul. Ya, berarti artinya apa ini? Presentasinya apa? Bokong ya, karena di bagian fundus adalah kepala. Kalau di bagian fundusnya teraba bulat dan lunak, berarti bagian fundus adalah bokong. Presentasinya kepala. Oke, sudah paham ya? Oke. Kemudian kalau dia terabanya dia melebar ke samping, berarti dia punggung janin. Posisinya apa? Melintang. Oke ya, benar ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa ini ya, tinggi fundus uteri ya, TFU ya. Kita bisa membacanya atau menyingkatnya dengan TFU ya. Itu sesuai dengan usia kehamilan ya. Nah, ini tadi yang Ibu sampaikan bahwasanya untuk mengukur ataupun menentukan usia kehamilan ya, kita ada dua tokoh nih ya. Satu bisa menggunakan metode Leopold ini ya, di mana Leopold ini menggunakan teori perabaan ya, menggunakan jari ya. Itu ya, di sini kategorinya adalah dari simfisis, kemudian pusat dan ke PX ya. Di sini ada contohnya, misalkan nih kalau dia sepertiga bagian atas simfisis itu ya, dia adalah usia kehamilannya sekitar 12 minggu ya. Kemudian sampai nanti dia di usia 40 minggu. Di situ sudah ada panduannya ya, sudah ada standarnya begitu. Nanti bisa dilihat ya di slide ya. Nanti Ibu akan bagikan. Oke. Nah, yang kedua di sini adalah tokohnya menurut McDonald ya. Bacanya apa? McDonald ya. Ya, McDonald. Tapi ini bukan McDonald yang ini loh ya, ayam itu ya. Ini adalah tokoh untuk menghitung tinggi fundus uteri. Nah, di sini contohnya adalah misalkan ya, usia kehamilan 22 sampai 28 minggu ini itu dia TFU-nya adalah di 24 sampai
25 cm di atas simfisis ya. Jadi pemirsaannya adalah ditarik dari bawah simfisis ke arah PX ya, ke arah pusat ke PX gitu ya. Jangan terbalik loh ya, dari PX ke bawah begitu. Ya. Oke. Terus lanjut ya, ini adalah gambar ya. Yang tadi kita menggunakan untuk menentukan TFU ya. Ini menggunakan Leopold ya. Tadi oke ya. Di situ sudah ada keterangannya. Kemudian nah di Leopold 1 ini itu kita bisa menghitung apa? T itu di slide-nya di PowerPoint. TBJ atau taksiran berat janin ya. Dengan cara menggunakan apa? TFU ya. Nah, TFU ini ada nanti kita hitung TFU-nya berapa, terus kemudian kita bisa menentukan TBC-nya berapa ya. Selain menggunakan TFU, ini juga bisa dilakukan menggunakan USG ya. Jadi kalau 2 USG itu bisa kita lihat TB-nya berapa. Ya, begitu. Oke. Terus kemudian nah ini juga ada rumus tadi penghitungan TBC. Kalau kita menggunakan TFU ya. Yang mana di sini TBC itu ya bisa dilihat TFU dikurangi N ya. N itu adalah nilai konstanta tetapnya dari sana ya. Kemudian dikalikan 155. Tergantung nanti apakah janin itu sudah masuk ke dalam panggul atau belum ya. Kalau misalkan dia masih berada di atas ya, belum masuk ke panggul, itu berarti dikurangi 12. Kemudian kalau dia sudah masuk ke dalam panggul, berarti dia dikurangi 11 ya, seperti yang ada di slide itu ya. Oke. Nah, ini contohnya tuh seperti itu ya. Tuh. Sudah paham? Ada yang bertanya dulu? Belum ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah gambar ya cara melakukan palpasi Leopold 1 ya. Ini adalah yang posisi tangannya adalah memegang bagian fundus ya, itu. Kemudian nah itu selesai ya untuk Leopold 1. Kita masuk ke dalam Leopold 2. Nah, ini adalah tujuannya untuk mengetahui bagian-bagian janin ya yang berada di bagian kanan dan kiri uterus. Oke. Nah, untuk langkahnya ini kita tinggal melanjutkan yang tadi ya. Yang pertama dari yang di tadi ya, fundus ya. Kita beralih ke posisi sebelah kanan dan kiri ya. Oke. Kanan kiri kita susuri tuh, yang kiri menahan, yang kanan menyusuri bagian perut ya untuk menentukan apakah ini punggung ataupun kaki ya. Kemudian begitu juga yang sebaliknya, sebelah kiri gitu. Oke ya. Kemudian nanti bisa ditentukan apakah punggung itu terletak di sebelah kanan atau di sebelah kiri ya. Oke. Kalau punggung biasanya teraba apa? Keras ya, memanjang gitu. Kalau ekstremitas tangan kaki biasanya kecil-kecil ya gitu. Ini gambar Leopold palpasi 2 ya, bisa dilihat. Kemudian lanjut ya di Leopold ketiga ya. Ini adalah tujuannya untuk menentukan presentasi janin ya, dan menentukan apakah kepalanya ini sudah masuk ke pintu atas panggul atau belum gitu ya. Nah, untuk langkahnya sama ya, meneruskan yang Leopold kedua tadi. Kemudian tangan kiri ya diletakkan di fundus, tangan kanan berada di bagian bawah uterus ya. Nah, di sini adalah dilihat nih, apakah bagian terbawahnya apa? Apakah dia ada lentingan tuh kayak gini-gini goyang-goyang gitu loh. Yaitu terus kalau dia berasa lentingan berarti dia adalah pertanda kepala janin. Sedangkan kalau dia teraba lunak berarti dia adalah bokong ya. Oke. Sebenarnya bisa dilihat dari tadi sih, dari Leopold 1 ya. Ini gambarnya seperti ini. Oke. Terus kemudian selanjutnya Leopold 4 ya. Ini adalah tujuannya untuk memastikan bagian terbawah janin ya, apakah sudah masuk PAP atau belum, pintu atas panggul ya.
Dan kemudian juga bisa untuk menentukan seberapa jauh sih dia sudah masuk ke dalam pintu atas panggul ya. Kemudian langkahnya ya, ini adalah ini agak berbeda dengan yang tadi, Leopard 1 sampai 3. Kita sebagai pemeriksa membelakangi ibu ya, karena untuk menentukan seberapa jauh ya ataupun menentukan apakah dia sudah masuk panggul ya, sehingga kita harus menghadap ke arah panggul ibu ya. Kita membelakangi, kemudian minta ibu untuk meluruskan kaki, jangan lupa meluruskan kaki ya. Kemudian letakkan tangan yang sebelah kanan ya, itu dan kiri ibu pada perut bagian bawah. Jadi seperti ini ya, seperti ini. Nggak apa-apa ya ibu pakai contoh sedikit ya. Nanti kita akan pelajari pada waktu pembelajaran laboratorium ya. Itu kita letakkan di bagian bawah ini ya, menguncup seperti ini. Nanti untuk menentukan apakah dia sudah masuk panggul atau belum. Kalau misalkan jari-jari itu disusuri ya, menyusuri ke bawah gitu ya. Kalau dia masih bertemu berarti tandanya dia belum masuk panggul, atau disebut apa? Konvergen, ya itu dilihat di slide-nya ada ya. Oke. Terus kalau misalkan dia disusuri ternyata tangan sudah tidak bisa bertemu, berarti dia sudah masuk panggul atau divergen. Betul sekali ya. Gitu. Terus nanti ini gambarnya adalah seperti ini ya contohnya. Itu. Paham ya? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, yang terakhir adalah yang tidak kalah penting dalam pemeriksaan Leopard adalah pemeriksaan DJJ atau denyut jantung janin ya, yang mana ini untuk mengetahui apakah janin itu masih dia ya masih dalam kondisi sehat atau tidak begitu ya. Dan juga bisa untuk mengetahui kelainan ya. Ini bisa menggunakan fetoskop ya, atau linek itu, kemudian juga bisa menggunakan Doppler ya. Kemudian ini ya tujuannya adalah mendengarkan denyut jantung janin sebagai tanda pasti kehamilan. Kemudian ini juga tujuannya juga bisa menentukan posisi janin ya, letaknya ya. Apakah dia presentasinya bokong atau kepala atau letak lintang ya. Kemudian juga bisa untuk mendeteksi apakah dia bayi tunggal atau gemeli, bayi kembar. Nah seperti itu. Biasanya dia akan bisa dimulai untuk pemeriksaan DJJ ini setelah usia 20 minggu ya. Oke. Terus langkahnya ini ya, seperti yang sudah ini ya, nanti ini ya teman-teman bisa lihat ya. Itu adalah bagian yang paling keras ya, itu adalah di punktum maksimumnya. Kemudian apabila membujur berarti punktum maksimumnya berada di area pusat dan simfisis, tergantung letak punggungnya ya. Oke, kemudian lanjut ini ya, bisa dibaca ya di situ ya, di slide-nya ya. Nah ini cara menghitungnya bisa dengan cara 3 kali tiap 5 detik ya, kemudian dikalikan 4 ataupun bisa dihitung secara 1 menit penuh ya. Untuk normalnya DJJ ini adalah 120 sampai 160 kali per menit ya. Selanjutnya nanti saya akan membagikan link ya, silahkan diisi pada Google Form yang sudah Ibu buat ya, nanti jawabannya akan otomatis terekam ya, sehingga nanti bisa Ibu simpulkan ya, Ibu nilai untuk evaluasi ya, sejauh mana kalian sudah paham tentang materi apa yang sudah Ibu sampaikan pada siang hari ini ya. Sampai di sini ya, ini adalah daftar pustaka yang gunakan. Nanti sampai di sini apakah ada yang mau tanyakan? Tidak ya, oke. Baik, berarti kalau sudah paham, berarti boleh dong Ibu bertanya nih ya. Tadi untuk apakah memang sudah terserap materi yang Ibu berikan tadi? Oke, baik. Ibu sedikit ya untuk evaluasi ya. Oke. Tadi ya seperti yang kita tahu bahwasanya materi yang kita bahas tadi adalah pemeriksaan Leopard ya. Tolong sebutkan ya ataupun jelaskan tujuan dari pemeriksaan Leopard ya. Siapa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Putri.
Baik, jadi tujuan untuk pemeriksaan Leopard yang pertama, Leopard 1 itu untuk menentukan tinggi fundus uterus, atau di situ bisa kita untuk menentukan usia kehamilan. Kemudian di Leopard 2 itu kita bisa menentukan tubuh janin pada bagian kanan dan kiri perut ibu. Jika itu teraba panjang itu artinya punggung, kemudian jika teraba ekstremitas kecil-kecil itu artinya bagian kecil-kecil itu artinya ekstremitas. Kemudian Leopard 3 itu untuk bagian menentukan bagian terbawah janin itu apakah kepala, bokong ataupun yang lainnya. Kemudian Leopard 4 itu untuk menentukan apakah bagian terbawah janin itu sudah masuk panggul atau belum masuk panggul gitu. Oke, benar sekali ya, 100 buat Putri ya. Nanti dapat hadiah. Dapat hadiah ya, oke. Oke, benar ya, apa yang sudah disampaikan Putri tadi, berarti apa yang Bu sampaikan tadi sudah mulai kalian serap ya, sudah dipahami ya. Oke, satu lagi ya, untuk menyempurnakan ya, biar apa namanya bisa kita evaluasi ya. Selanjutnya ya, pertanyaannya ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, metode pemeriksaan tinggi fundus uterus ya, itu ada berapa? Ada yang bisa menjawab? Baik, saya Bu. Ya. Untuk teknik dari pemeriksaan tersebut, yang pertama itu merupakan teknik McDonald, yaitu merupakan cara untuk mengukur tinggi fundus dengan menggunakan Metlin. Dan yang kedua, pemeriksaan itu menggunakan teknik Leopold, yaitu serangkaian dari pemeriksaan obstetri yang dilakukan dengan cara perabaan menggunakan jari pada abdomen ibu untuk menentukan atau mengetahui letak posisi dan bagian terbawah dari janin. Oke ya, betul sekali ya Mbak Hestia ya. Oke, berarti dari apa yang sudah kita pelajari hari ini ya, berarti teman-teman di sini sudah paham ya. Oke, baiklah kalau gitu karena sudah tidak ada yang mau ditanyakan kembali ya, karena sudah paham, kita akan bertemu dengan materi selanjutnya ya. Kita di sini nanti kita untuk minggu depan kita masuk ke dalam pembelajaran praktikum ya, palpasi Leopard. Baik, itu ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya dalam pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Selamat kembali melakukan aktivitas ya perkuliahan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Demikian cuplikan pengajaran dalam mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.